Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari lanjutan materi kita terkait dengan peluang. Hari ini kita akan bahas tentang peluang kejadian majemuk. Nah, kita mulai saja ya anak-anakku. Ya, peluang kejadian majemuk ini adalah peluang yang menggabungkan lebih dari satu kejadian. Nah, pada kejadian majemuk ini akan kita bahas atau akan kita lihat dulu apa saja yang akan dibahas dalam materi tersebut. Nah, kalian lihat di layar, di sini ada peta konsep tentang kejadian majemuk. Ya, kita lihat di sini kejadian majemuk. Di sini ada dua kejadian majemuk yang dikatakan kejadian saling lepas. Nanti kita akan pelajari apa itu tentang saling lepas. Kemudian kalau ada saling lepas, lawannya adalah tidak saling lepas. Kemudian yang akan dibahas pula nanti setelah itu adalah kejadian yang dikatakan saling bebas. Nah, kalau ada saling bebas berarti ada juga kejadian yang tidak saling bebas. Seperti apa nanti kejadian yang tidak saling bebas. Nah, kemudian setelah saling bebas ini dibagi menjadi dua bagian lagi yang disebut kejadian saling bebas bersyarat dan kejadian yang tidak bebas, yang saling bebas tapi tidak bersyarat. Nah, pada kesempatan ini kita tidak akan seluruhnya, tapi kita akan membahas hanya satu saja dulu. Yang pertama yaitu kejadian saling lepas. Ya, kejadian majemuk saling lepas adalah sebuah kejadian dalam matematika di mana dua kejadian A dan kejadian B mereka dikatakan saling lepas jika kedua kejadian itu tidak dapat terjadi secara bersamaan atau dengan kata lain tidak saling terkait, tidak mempunyai irisan ya kalau dinyatakan dalam sebuah notasi himpunan di mana kalian sudah pelajari himpunan diagram Venn yang lalu. Nah, maka ini nanti akan atau lambang-lambangnya akan kita gunakan. Nah, kejadian saling lepas dirumuskan dengan di sini karena tadi tidak terdapat atau tidak dapat terjadi secara bersamaan, maka artinya tidak ada irisan di antara mereka. Artinya kalau notasi irisan seperti kalian sudah tahu adalah lambangnya seperti huruf U ya, huruf U. Jadi ini himpunan A dan himpunan B, maka dia karena tidak ada irisannya, maka dia peluangnya 0. Karena kita tahu rumus peluang yang lalu adalah peluang kejadian A akan sama dengan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel. Nah, karena banyaknya kejadian A iris B-nya tidak ada, berarti kan 0 per ruang sampel, 0 per banyaknya ruang sampel. Jadi 0 dibagi berapapun tetap 0. Maka syarat peluang saling lepas itu adalah peluang A iris B-nya adalah sama dengan 0. Karena dia peluangnya sama dengan 0, maka dua kejadian dikatakan saling lepas itu dapat dirumuskan dengan pola peluang kejadian A gabung B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Nah, kenapa seperti ini? Sementara kita tahu bahwa kalau peluang kejadian A gabung B seperti materi yang sebelumnya adalah peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang kejadian A iris B. Karena A iris B-nya tadi 0, maka rumus terakhir tadi adalah tidak ada ya karena plus 0. Sehingga rumus peluang kejadian saling lepas hanya kalian cukup menghitung peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Untuk memudahkan, untuk lebih mudahnya kita akan coba contoh soal di bawah ini ya. Ada dua dadu dilemparkan serentak satu kali. Ingat, dua dadu dilemparkan serentak satu kali. Kalau dua dadu artinya nanti ruang sampelnya adalah 6 pangkat 2. Jadi ruang sampelnya ada 36.
Jika A adalah kejadian muncul dua mata dadu yang habis dibagi 5, dan B adalah kejadian munculnya dua mata dadu yang jumlahnya habis dibagi 4, maka tentukanlah peluang. Ini ada 2 soal. Yang pertama, berapakah peluang A iris B? Lalu yang kedua, berapakah peluang A gabung B? Nah, kita coba kira-kira solusinya seperti apa dari permasalahan tersebut. Nah, kita coba ya. Nah, ini tadi ya. 1 dadu dilempar artinya ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga 1 dadu NS-nya adalah 6. Kemudian tadi A adalah kejadian 5 ya, munculnya angka 5. Nah, 5 itu dari ruang sampel 1 dadu cuma ada 1, sehingga NA-nya adalah 1. Sementara B adalah kejadian munculnya angka 4 ya, dari 1 dadu. Nah, 1 dadu angka 4 akan muncul kemungkinannya 1 kan. Jadi banyaknya ini bukan sama dengan ya, harusnya ini koma ya. Jadi himpunan B-nya itu adalah nilainya 4, muncul mata dadu 4. Nah, ini NB-nya artinya cuma ada 1 ya. Ada 1 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 4-nya ada 1. Karena A dan B saling lepas ya, karena dia tadi saling lepas, jadi tidak ada tidak ada irisan ya, tidak ada irisan, maka perlu adakah gitu ya, adakah irisan antara himpunan A sama himpunan B? Nggak ada kan, tadi himpunan A-nya ada 5, himpunan B-nya adalah 4 saja, berarti kan tidak ada irisan ya. Nah, karena tidak ada irisan, maka pertanyaan A, berapakah peluangnya? Itu adalah, kita tahu rumus peluang adalah NA per NS. NA-nya 0 karena nggak ada ya, NA-nya 0, NA iris B-nya adalah 0, sementara N ruang sampelnya adalah 36. 0 per 36 ya 0 ya, seperti itu. Nah, sekarang yang B. Nah, yang B tadi adalah berapakah peluang A gabung B. Nah, kita lihat sebelumnya peluang A gabung B tadi dirumuskan dengan peluang A ditambah peluang B ya, peluang A ditambah peluang B. Nah, tadi A adalah kejadian muncul dua mata dadu yang habis dibagi 5. Yang bagi 5 kan tadi 5-nya cuma ada 1 ya, seperti itu. Sementara yang B-nya tadi kejadian muncul dua mata dadu yang jumlahnya habis dibagi 4. Nah, jadi kita kembali lagi ke solusi jawaban tadi. Maka untuk pertanyaan B, peluang A gabung B itu akan sama dengan peluang A ditambah peluang B. Seperti yang dirumuskan sebelumnya, maka kita tinggal nyari peluang A itu tadi ada NA-nya 1 ya, NS-nya 6 untuk 1 dadu ya, untuk 1 dadu. Nah, sehingga di sini adalah 1/6 untuk PA-nya. Sementara PB-nya tadi B itu himpunan anggota sampel yang jumlah mata dininya 4 itu tadi 1 ya, ada 1, sehingga 1 per banyaknya ruang sampel adalah 6 juga, sehingga peluang kejadian B 1/6. Tinggal dijumlahkan, kalau dijumlahkan berarti 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/6, 2/6 diperkecil menjadi 1/3. Nah, itu anak-anakku sekalian contoh terkait dengan materi kita, peluang kejadian saling lepas. Nah, untuk itu Ibu cukupkan sekian untuk materi kita yang satu bagian ini ya, nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya. Ibu cukupkan sekian. Mohon maaf dengan segala kekurangan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.